Mereka ngapain tuh? Tapi ini. Ayo. Halo Roland, Zaki, dan Intan. Kalian sedang apa di sini? Halo Ray dan Sylvia, kamu sedang belajar geologi nih. Wih, kelihatannya seru nih. Boleh kami bergabung? Wih, boleh. Kemarilah. Kemari. Duduk. Jadi, kami ketinggalan, boleh dijelaskan dari awal tidak? Boleh dong. Nah, jadi kita tuh sedang mempelajari geologi, di mana geologi itu mempelajari bumi beserta isi dan prosesnya. Oh, begitu ya. Berarti geologi juga berbicara tentang bencana alam ya? Tentu saja, kami orang geologi mempelajari tentang bencana alam dan tentu bagaimana menghadapinya. Ya, yang dibilang Intan benar sekali. Terus, bagaimana terjadi bencana alam itu? Nah, dari semua bencana alam yang terjadi di planet ini, itu tidak terlepas dari proses-proses geologi, seperti endogen dan juga ekstrogen. Endogen, eksogen, itu apa? Nah, jadi endogen itu adalah proses yang berasal dari dasar bumi yang meliputi aktivitas magmatik, aktivitas vulkanik, dan aktivitas tektonik. Nah, aktivitas tektonik adalah aktivitas yang berasal dari pergerakan lempeng-lempeng di kerak bumi. Tentunya, hal-hal tersebut menghasilkan berbagai macam hal, seperti terbentuknya gunung baru dan terjadinya aktivitas magmatik dan vulkanik. Nah, sedangkan aktivitas magmatik itu sendiri adalah segala aktivitas magma yang berasal dari dalam bumi yang disebabkan oleh tumbukan lempeng secara konvergen, divergen, maupun transform. Pembentukan gunung api yang di Kepulauan Hawaii salah satu dari aktivitas magmatik tersebut, Ray. Oh ya, seperti yang pernah aku baca, pergerakan lempeng konvergen itu saling berdekatan, divergen saling menjauh, dan transform itu saling bergeser secara mendatar. Apakah seperti itu? Ya, benar sekali seperti yang kau jelaskan. Kemudian hasil dari aktivitas magmatik ialah aktivitas vulkanik itu sendiri yang berkaitan dengan pembentukan gunung api. Oh, ternyata seperti itu ya. Aktivitas tektonik menjadi rantai berikutnya untuk aktivitas magmatik dan vulkanik. Tentu. Kemudian juga ada proses eksogen. Proses eksogen adalah proses yang bekerja di permukaan bumi. Prosesnya meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Bukan itu proses dekomposisi batuan, erosi adalah proses pengikisan batuan atau tanah, dan sedimentasi adalah proses pengendapan material. Apakah benar seperti itu? Wih, keren juga ya kamu. Jadi dari berbagai proses endogen dan eksogen, terjadi berbagai dampak terhadap bumi. Salah satunya bencana alam. Kok bisa gitu sih? Tentu saja, Sylvia, jika kita mendalami lagi, ada bencana gerakan tanah yang merupakan hasil dari proses eksogen. Gerakan tanah adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan semula. Kita bisa menyebutnya dengan longsor. Secara teknis, untuk gerakan tanah sendiri, penanggulangan dan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi gaya gesek dan meningkatkan resistansi gesek. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan panggilan material penyebab longsor atau dengan mengurangi keterjalan lereng serta memindahkan permukaan yang tidak stabil. Dengan upaya tersebut, akan berkurangnya beban massa batuan atau tanah yang dapat meluncur atau longsor. Kemudian, secara tahapan mitigasi, bencana tanah longsor adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan yang bertujuan menyajikan data visual tingkat kerawanan bencana geologi, bahaya gerakan tanah di suatu wilayah. Yang kedua, penyelidikan yang bertujuan mempelajari dampak dan penyebab dari suatu gerakan tanah. Yang ketiga, pemantauan yang bertujuan untuk mengetahui secara dini tingkat rawan bencana dari daerah tersebut. Yang keempat, sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah atau masyarakat. Kemudian, ada gempa bumi yang terjadi akibat terlepasnya energi yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami deformasi. Nah, gempa sendiri ada beberapa penyebab. Salah satunya yang aku jelaskan sebelumnya ialah akibat dari aktivitas tektonik atau pergerakan lempeng. Untuk bencana gempa bumi, sejauh ini belum dapat diprediksi yang berujung pada sulitnya pencegahan gempa bumi. Namun, mitigasi bencana gempa bumi yang dapat dilakukan meliputi 1. Pemetaan yang merupakan langkah awal. 2. Relokasi pemukiman penduduk dari daerah rawan bencana. Yang ketiga, konstruksi bangunan harus memenuhi kelayakan dan tahan terhadap situasi gempa. Yang keempat, pembuatan jalur dan tempat evakuasi. Yang kelima, pembentukan satuan tugas gempa bumi. Kemudian, ada langkah yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama, segera keluar rumah ke tempat lapang atau titik evakuasi. Yang kedua, selamatkan juga seluruh anggota keluarga terutama yang paling rentan terhadap risiko. Yang ketiga, jika tidak memungkinkan keluar rumah, berlindunglah di balik benda yang kokoh dan hindari berada di bawah benda yang bergelantungan. Yang keempat, lindungi bagian vital terutama kepala. Setelah terjadi gempa, yang harus dilakukan adalah segera mengecek anggota keluarga. Jika ada yang terluka atau terjepit akibat runtuhan, segeralah mencari pertolongan. Pastikan barang-barang berharga aman, tetap dalam kondisi siaga terhadap gempa susulan dan amankan rumah dari kemungkinan penjarahan. Aku mau tambahkan juga nih, yaitu letusan gunung api yang disebabkan oleh gaya yang berasal dari dalam bumi akibat terganggunya sistem keseimbangan magma dan sistem keseimbangan geologi. Langkah-langkah mitigasi bencana gunung api adalah berikut. 1. Identifikasi bahaya. Mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan letusan gunung api. 2. Analisis risiko.
menganalisis risiko yang terkait dengan letusan gunung api. 3. Rencana pembuatan mitigasi. Membuat rencana mitigasi yang komprehensif. 4. Implementasi rencana. Mengimplementasi rencana mitigasi. Ya, dan tentunya tidak lepas dari namanya tsunami. Tsunami adalah pergerakan besar di air laut yang timbul akibat perubahan mendadak pada permukaan laut. Tentunya perubahan tersebut ada kaitannya dengan peristiwa yang dijelaskan sebelumnya, seperti gempa tektonik, erupsi akibat gunung api, dan juga tanah longsor. Untuk mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan dengan 1. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami. 2. Pendidikan kebencanaan kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah pantai. 3. Pembangunan sistem peringatan dini tsunami. 4. Pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko. 5. Penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam air tsunami. 6. Pembangunan tempat evakuasi di sekitar daerah pemukiman yang cukup tinggi dan mudah dilalui untuk menghindari ketinggian gelombang tsunami. Jika terjadi bencana tsunami, langkah yang harus dilakukan adalah 1. Untuk penduduk sekitar pantai, segeralah menuju tempat yang lebih tinggi jika merasakan ada guncangan gempa bumi. 2. Jika gelombang tsunami pertama telah datang dan surut, jangan segera turun ke daerah rendah untuk mengantisipasi gelombang kedua. Wih, ternyata kalian punya banyak ilmu juga ya. Terima kasih ya sudah mau berbagi ilmu.